Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sulbida Jumasir dengan NIM 105. Di sini saya akan mereview materi perilaku organisasi yang dibawakan oleh kelompok 4 yang berjudul persepsi dan komunikasi. Jadi pengertian persepsi pada hakikatnya adalah proses kognitif yang dialami oleh setiap orang di dalam memahami informasi tentang lingkungannya, baik lewat penglihatan, pendengaran, penghayatan, perasaan, dan penciuman. Menurut Duncan, persepsi dapat dirumuskan dengan berbagai cara, tetapi dalam ilmu perilaku, khususnya psikologi, istilah ini dipergunakan untuk menggantikan perbuatan yang lebih dari sekedar mendengarkan, melihat, atau merasakan sesuatu. Adapun pengertian persepsi sosial, aspek sosial dalam persepsi memainkan peranan yang amat penting dalam perilaku organisasi. Persepsi adalah berhubungan secara langsung dengan bagaimana seseorang individu melihat dan memahami orang lain. Selanjutnya, pengertian komunikasi. Komunikasi adalah suatu proses penyampaian dan penerimaan berita atau informasi dari seseorang ke orang lain, atau suatu komunikasi yang tepat tidak bakal terjadi kalau tidak menyampaikan berita tadi. Menyampaikan secara patuh dan penerimaan berita menerimanya tidak dalam bentuk distorsi. Selanjutnya, sifat informasi. Telah banyak diketahui bahwa komunikasi itu sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor, antaranya orang yang berkomunikasi, motivasinya, latar belakang pendidikannya, dan prasangka pribadinya. Adapun sifat dan dari informasi yang sangat dipengaruhi jumlah besar sedikitnya informasi yang diterima, cara penyajian dan pemahaman informasi dan proses umpan balik. Selanjutnya, kelebihan informasi. Hal ini merupakan suatu keadaan bahwa besarnya jumlah informasi yang diterima akan banyak mempengaruhi jalannya komunikasi. Selanjutnya, komunikasi organisasi. Menurut Goldhaber, komunikasi organisasi adalah proses penciptaan dan saling tukar-menukar pesan dalam mengatasi lingkungan yang tidak pasti atau lingkungan yang berubah-ubah. Berikut ini beberapa teori komunikasi organisasi. Yang pertama, teori struktural klasik. Yang kedua, teori neoklasik atau hubungan manusia. Yang ketiga, teori fusi. Yang keempat, teori peniti. Yang kelima, teori sistem sosial. Yang keenam, teori public relation. Yang ketujuh, teori kepemimpinan. Komunikasi antar pribadi, komunikasi interpersonal atau komunikasi antar pribadi adalah komunikasi yang terjadi antara dua orang atau lebih, yang biasanya tidak diatur secara formal. Dalam komunikasi interpersonal, setiap partisipasi menggunakan semua elemen dari proses komunikasi. Selanjutnya, adapun 10 fungsi atau tujuan komunikasi antar pribadi. Yang pertama, membentuk identitas diri. Yang kedua, memahami diri dan orang lain. Yang ketiga, mengembangkan hubungan interpersonal. Yang keempat, menyesuaikan diri. Yang kelima, memperoleh informasi. Yang ketujuh, mempengaruhi orang lain. Yang kedelapan, manajemen konflik. Yang kesembilan, mengembangkan komunikasi suportif. Dan yang terakhir, mendeteksi kebohongan. Sekian dan terima kasih.